ketemu lagi sama Po Ika dan Bang Sabeni. ya, kali ini kita mau ngebahas soal rumah yang kemarin, video kemarin yang kita jalan-jalan ke Haganes, lihat-lihat rumah. Nah, di sini mungkin kalian yang pada penasaran kita pilih rumah yang mana. Tapi sebelum kita mutusin mau pilih rumah yang mana, kita mau mendeskripsikan satu persatu dulu rumah, satu rumah di antara rumah yang lain. Menurut kita bagaimana, biar kalian juga nggak penasaran ya Bang ya. Sekarang kita mau ngobrolin masalah rumah yang pertama, yang harganya berapa? Wa kostaran 7,5 wah. 7,5 juta kronor. Kalau dirupiahin itu sekitar 12 miliar. Nah, kayak prata osik first om den här och sen. Jadi Po Ika bakalan gantinya Bang Sabeni. Menurut Po Ika bagaimana? Menurut Bang Sabeni bagaimana? Och sen vi ska bestämma också, ska vi ta den eller inte? Oke. Nah, ya menurut Po Ika, kalau kalian masih ingat rumah yang pertama, ini rumah yang pertama dan första huset här i mitten. Här i mitten, ya. Yang harganya 7,5. Itu menurut Po Ika banyak banget yang komen banyak banget yang komen katanya itu rumah tua. Emang banget itu rumah tua. Itu dibangun tahun vilken år det var? Itu dibangun tahun 1737. Wow, itu benar-benar tua banget kan, 17 tahun 17 ribuan kan. Berarti udah hampir 200-300 abad ya, 3 abad ya. Ya pas gitu deh. Tua banget. Terus di situ dibilangnya Tomrewa dewa yu hela. Itu luasnya itu 4.800 hektar dan menurut Po Ika itu kegedean buat kita berdua. Jadi Po Ika emang penakut. Jadi menurut Po Ika juga itu rumahnya ketuaan, takut ada huntunya ya, takut ada setan-setan. Jadi pas ngelihat itu juga rumahnya ada 3 rumah. Itu benar-benar kita ngebayangin pasti benar juga capek banget kan. Dan kenapa kita pengen lihat rumah itu, karena tadi awalnya kan kita seneng sama bertanam segala macem, pengen tuh ngebayangnya tuh pengen berkebun, pengen apa gitu. Tapi pas pikir lagi enggak deh, for me is no. Was you good? Yes, I think it's an interesting design of the house because you have you have a typical house structure with like a square and a little bit center in between. So when the wind is blowing, it's very calm inside in the garden inside. The houses are built like a square like this. It's big. Also the area around the house is huge. So that's interesting, but no, I don't want this big house. It's too big. Sekarang kita lanjut ke rumah yang nomor 2. Vi fortsätter huset den nummer 2. Ya, yang nomor 2 yang harganya sekitar 7,5 ya kalau nggak salah ya di Nan Po Ika ya. Yang katanya ruang tamunya itu banyak, kamar tamu lagi ya Allah. Yang kamar tidurnya banyak kacanya, jadi susah buat wik. Jadi untuk yang nomor 2 ini sebenarnya sih kita lumayan agak tertarik ya sama rumah ini karena simple, terus juga udah modern. Cuma untuk tanam-menanam menurut Po Ika itu kalau deket sama laut itu kurang bagus tanahnya. Terus di sekitaran juga Po Ika lihat mereka nggak ada yang punya pohon apel atau pohon plum gitu. Jadinya menurut Po Ika kayaknya nggak cocok di situ. Sebenarnya sih enak banget ya, deket laut, kita bisa langsung mandi, bisa ini apa namanya berenang gitu kan.
Cuma pas bibit lagi juga kita takut tuh kan masalahnya kutub kan itu makin lama makin ini ya apa namanya mencair. Jadi tuh kita ngetel 50 tahun ke depan. Terus kata Bang Saban itu air setelah 50 tahun ke depan tuh bakalan naik sedikit gitu. Jadinya kita takut nanti kalau deket laut banjir atau gimana. Kalau tsunami sih mudahan enggak ya, Swedia kayaknya aman dari tsunami. Sepanjang Bang Saban ini hidup belum pernah ada tsunami di Swedia. Jadi Poika nggak cocoknya itu aja sih, kurang bisa buat tanam-menanam ya. So, what's your good? I think this house has many qualities, and I like the iron balcony, which is very beautiful, I think, and also the big glass windows. But I'm not so sure. Maybe I would say to this house, but it's a little bit too small, too narrow to the street. From the house to the street, it's very narrow, and I say a maybe. Maybe, but we decide maybe no. Eller? Yeah. Huh? Yes, water is the problem. No. Nah, gambarnya di sini ya. Nanti gue kasih gambarnya di sini. So, nomor 3, the EU. Ya, rumah yang ketiga. Ya, gambarnya di sini. Yeah. Menurut kita itu terlalu kecil buat kita berdua. Itu hampir sama kayak apartemen Poika yang lama yang di Gävle. Jadi kita mikirnya tuh nanti kalau punya anak nggak bisa leluasa main dalam rumah juga. Soalnya kan di Swedia itu kan summernya cuma sedikit, winternya banyak, dinginnya banyak. Jadi kebanyakan anak tuh pasti di dalam rumah. Jadi itu terlalu kecil walaupun enak, nyaman, ada jacuzzi juga di luar, tamannya juga enak. Tapi kita pengen rumah yang agak ya hampir sama lah sama yang di Westeros sekarang. Jadi Poika nggak bisa milih yang itu. No. Saya kecil, enak, kecil. Enak tapi kecil. Tapi kecil. Kecil. Enak tapi kecil. Enak tapi kecil. Ya. So no. So, dan sista yang terakhir dewa dan suami har pekat tuh. Yang terakhir ya, yang ini nih ya. Enak, mirip banget sama di sini di Westeros, cuma itu 2 lantai. Terus deket sama peternakan sapi sama kebun anggur. Enaknya sih itu ya, nanti kalau misalnya musim panas kita bisa metik anggur apa gimana. Cuma di musim panas juga itu kalau misalkan petani lagi mau menanam itu selalu dia nyebarin sapi ke tanah. Nah dari situ juga pasti banyak laler, banyak nyamuk, banyak apa gitu kan. Jadi juga Poika rada-rada bingung. Sebenarnya suka sih sama rumah ini, sama persis gitu kan. Terus juga apa tamannya luas, bisa tanam-tanaman lagi atau gitu. Tapi cuma gitu. Yang terakhir tuh kayaknya kurang cocok. Poika kan pengen tuh punya tetangga, kalau ada apa-apa kan juga bisa ngadu apa gimana gitu. Kalau dia tuh jauh, tangganya jauh-jauh gitu. Jojo. And I think this is seems to be a nice house, but I didn't like some parts of the exterior. And also it's located in an area which is a little bit vast from different areas, close to farming lands where they have cows, and there is a risk for cow keltut, and Okay. and so maybe it's not so pleasant to live there. So I say no. Terus gimana dong Po? Milih apa dong Po kalau semuanya nggak cocok? Apa bibis sama Osda? So we decide to we know some very nice areas. Höganäs is a beautiful area, so
if we can find the right land and buy the land and build a house there, it's an opportunity. But we would like to stay here because we like it here. So at the moment we have no decision on moving. Jadi kalau emang ada kesempatan apa disuruh pindah, jadi kita rencananya itu mau beli tanah kosong di sana. Nah, jadi kita bangun sendiri bangunannya sesuai keinginan kita, terus tanahnya yang agak luas, yang bisa berkebun juga. Di Haganes juga yang tempat kita mau pindah itu ada beberapa tempat kayak Ariel namanya, Nynäshamn? Nej, vad heter det? Nyhamn. Nyhamn. Ya. Eller Nyhamnsläge. Nah, Nyhamnsläge kalau nggak Ariel itu tempatnya bagus banget. Jadi kita mau coba daftar ke komun apa Inggris kan? Community ya, di daerah situ daftar cari tanah kosong. Terus kita bangun sendiri, kita buat senyaman mungkin rumahnya, seluas mungkin tanahnya, jadi bisa buat nanam tanah, tapi nggak luas banget sih ya, 1000 meter lah, 1000 meter persegi. Jadi kita rencananya mau gitu. Tapi sampai saat ini kita belum dapat penjelasan dari office-nya Linus, kantornya Linus. Jadi pindah apa enggak? Tapi kita berharap banget kita nggak jadi pindah. Makanya Poika sama Bang Sabeni juga udah mulai ngebersihin tanaman, mulai nanam lagi. Karena sampai sekarang tuh bosnya, jujur aja, bosnya Bang Sabeni yang nyuruh Bang Sabeni pindah itu dia berhenti. Terus dia dapet bos baru. Jadi bos barunya ini nggak tahu masalah yang lama gitu kan, nggak tahu masalah yang lama, nggak tahu masalah bos yang lama ini nyuruh Bang Sabeni buat pindah. Jadinya kita masih aman-aman aja nih. Jadi kita mengharap banget doa dari kalian, biar nggak jadi pindah gitu. Soalnya kita udah nyaman banget di sini dan pengen banget stay di sini gitu. This is our thinking, what Our we thinking, have yeah, our described here, thinking. about the future and the houses, and we look forward sharing this with you in the future. So stay tuned and subscribe, Ya. and we will let you know more about different opportunities in the future. And you are most welcome to follow these interesting episodes. Yes. So, makasih ya Bang Nane yang udah ngikutin setia sama Poika. Pokoknya ikutin terus vlog Poika. Poika jadi pindah apa enggak nanti Poika kabarin lagi selanjutnya. Terima kasih yang udah ikutan lihat-lihat rumah baru, lihat-lihat apartemen yang lama. Dan sekarang Poika udah excited banget mau tanam apel, tanam sayuran, tanam tomat, tanam ya pokoknya yang lain aja, kita lihat tanam apa aja ya. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Cipok cipok. Chipok chipok. Cipok cipok. Chipok chipok.